Soeharto pasti sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi terhadap Hakim Soeharto. Karena kalau kita lihat dari awal, Soeharto justru yang paling progresif. Kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soeharto adalah alat dari kekuasaan aja. Karena kalau pakai akal sehat dan psikologi orang sehat, nggak mungkin Soeharto itu menolak sepenuhnya tuh. Buat apa Soeharto ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira distintif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih ya Pak. Jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. Artinya Paman Usman bukan pamannya Gibran. Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. Artinya Usman itu bukan iparnya Jokowi. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi. Apalagi kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Jadi ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. Bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Satu waktu akan ada now it can be told. Artinya satu waktu kita akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Soeharto yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Soeharto itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh. Karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi-tendensi awal kan. Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Soeharto itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Soeharto pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi lalu Anda ketakutan. Tetapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Kita bisa duga dengan kuat bahwa tekanan pada dia itu memang berat. Tetapi lebih dari itu, dia tidak mampu untuk menunjukkan bahwa dia hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar calok hukum yang ditaruh oleh presiden di situ kan. Jadi sekali lagi, ini mesti kita duga dengan kotor supaya kita tidak canggung untuk mengatakan bahwa ini Mahkamah Konstitusi isinya adalah begal-begal konstitusi. Di dalam filsafat hukum, nah sekarang saya terangkan fungsi dari filsafat hukum ya. Itu ada yang disebut aturan normatif. Jadi norma di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atas tuh. Karena normanya adalah final and binding, maka tidak mungkin dibatalkan. Nah, ajaran ini ajaran dari Hans Kelsenian yang dari tahun 60 itu jadi semacam buku induk di dalam teori hukum kan. Nah itu sebetulnya soalnya. Lain kalau kita pakai legal reasoning yang sifatnya criticism. Legal reasoning yang sifatnya feminist mode of thought itu, yaitu bahwa semua dalil yang diajukan dia mesti diuji di dalam genealoginya tuh. Asal usul dari dalil itu apa? Kan itu dasarnya kan. Jadi mereka yang memang itu akhirnya yang nggak belajar legal philosophy atau legal reasoning pasti memang hanya akan bertumpu pada putusan yang udah dibuat oleh Paman Usman dan dinyatakan legal and binding dengan mengabaikan teguran etis dan hukuman etis dari Dewan Kehormatan MKMK dari Gimnasidi kan. Kan keputusan itu udah ditegur bahwa itu bermasalah tuh. Jadi dia secara etis tidak legal and binding lagi tuh. Jadi normanya berhenti ketika legal and binding itu diperlihatkan sebagai perencanaan memalsukan penalaran hukum kan. Kan nalar hukum mengatakan kalau awalnya hulunya udah tidak etis maka ujungnya juga tidak etis. Walaupun mereka bertahan bahwa itu legal and binding. Iya, legal and binding mestinya bersih secara etis. Tidak ada teguran dari Jimli sebagai ketua MKMK waktu itu kan. Jadi terlihat bahwa
memang ada sejumlah kedunguan yang nggak mungkin kita pertahankan di situ, atau sejumlah ketololan yang akhirnya mesti kita perlihatkan akhirnya kan. Ya. Jadi pemahaman hukum yang kita sebut sebagai legal reasoning, cara menalar hukum pun nggak bisa itu. Konyolnya adalah di genggaman Jokowi yang sudah mau Lancer ini, yang udah lumpuh ini, udah jadi bebek lumpuh ini pun 5 hakim itu masih takut. Jadi, bayangkan misalnya 5 hakim itu lebih takut pada bebek lumpuh daripada nalar hukum. Kita sebetulnya gembira akhirnya tahu bahwa ya memang ada kualitas yang belum bisa membedakan antara buntut kambing dan tali kambing. Dia mau diapain dong? Jadi begitulah 5 hakim itu, terutama Soeharto sebetulnya yang punya potensi untuk jadi seseorang manusia beradab atau bermutu di Indonesia, tapi hilang kesempatannya kan. Jadi bayangkan aja nanti mungkin setelah selesai masa jabatan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ajak Soeharto untuk jalan-jalan ke mall, untuk ngopi sama-sama. Lalu orang lihat, oh ini toh pasangan pencuri kambing itu. Buat saya itu senang aja karena pembusukannya sempurna dan akhirnya tapisan etik itu, tapisan watak itu terlihat terang-terangan di publik. Sebetulnya conditioning ini itu yang kita sebut sebagai ada luka, tapi luka itu hanya bisa sembuh oleh tombak yang melukai, dan itu sebetulnya poin itu. Dan kita tahu bahwa Indonesia akan tumbuh di dalam pengetahuan yang makin matang, bahwa memilih seseorang itu betul-betul harus lihat kapasitasnya, lihat rekam jejak, lihat kemampuan intelektualnya, lihat kondisi moralnya. Kan itu sebetulnya pelajaran untuk menghasilkan pemimpin. Dan yang kita punya sekarang sebetulnya dari atas ke bawah itu di semua lapisan kepemimpinan itu bukan leader tapi sekedar dealer.